Assalamualaikum semua, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channel Tan Patih, channel yang membahas seputar sejarah, fakta, mitos, legenda, sosial, dan budaya. Pada video kali ini, kita akan membahas seputaran hal mistis nih teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, kalian percaya hantu nggak sih? Mungkin beberapa dari kalian akan merasa takut, atau justru malah makin semangat ketika membahas hantu. Di dunia ini banyak tuh jenis-jenis hantu. Misalnya yang dari mancanegara ada vampir, Dracula, dan Annabelle. Nah, kalau hantu dalam negeri ini unik guys. Semisal pocong, kuntilanak, genderuwo. Itu mungkin jenis hantu yang udah go nasional. Nah, tentunya masih banyak dong para hantu-hantu ini yang ruang lingkupnya masih di daerah masing-masing. Kali ini kita bahas yang ada di Sumatera dulu deh, khususnya di Sumatera Barat. Yang pertama, hantu kapan. Menurut sumber yang didapat, hantu ini pada awalnya terlihat seperti titik putih yang kira-kira sebesar telur. Nah, jika diperhatiin terus nih, lama-lama titik putihnya makin lama makin tinggi. Nah, kalau lihat ke arah kepalanya, udah kayak ngelihat matahari pas jam 12 siang, saking tingginya. Abis itu, si hantu kapan ini bakalan ngeniban kita guys, dan kitanya bakalan pingsan tuh sampai ada yang nolongin. Ya, kalau nggak ada yang nolongin, palingan pingsan sampai pagi. Yang kedua, hantu paburu. Hantu paburu ini kata orang yang pernah lihat wujudnya kayak orang yang lagi berburu babi guys. Dimana ada orang yang lagi bawa anjing. Orangnya pakai baju putih dan si anjingnya juga warna putih. Biasanya sih kelihatannya dari jauh. Kalau orang lagi berburu kan ada teriak-teriak gitu guys. Nah, hantu ini juga bisa teriak kayak orang lagi berburu gitu. Teriakannya ini sangat melengking sampai-sampai nggak kuat kita dengernya, dan badan kita bakalan jadi kaku sampai si hantunya ngilang. Nah, kalau kita nggak kuat fisik sama mental, mungkin bakalan bisa pingsan nih guys. Yang ketiga, hantu salisia nih guys. Orang yang pernah ngeliat, katanya hantu ini duduk di atas pohon dengan posisi kaki yang satu terjuntai dan satu lagi dilurusin, dan hantunya punya rambut yang panjang sampai kaki gitu guys. Rambutnya diikat ke kaki yang dilurusin tadi. Nah, kalau kalian ketemu yang beginian, langsung pergi aja nggak apa-apa guys. Tapi jangan diliatin ya, ntar bakalan marah dia. Yang keempat, hantu Siampa. Hantu bernama Siampa adalah sosok hantu yang digambarkan memiliki perawakan yang tinggi besar, hitam, serta mata yang merah menyala. Nah, konon katanya nih guys, Siampa ini sering dijumpai pada barisan pepohonan yang besar dan rumah tua yang sudah tidak berpenghuni. Berdasarkan cerita masyarakat yang beredar, Siampa dikenal sebagai hantu yang kerap mengganggu manusia dengan cara menindih atau mencekiknya ketika tengah tidur. Oleh karena itu, masyarakat setempat percaya kalau ada orang yang merasa ketindihan ketika tidur, maka orang tersebut telah diganggu oleh Siampa. Selanjutnya ada hantu yang bernama Inya. Sebenarnya Inya sendiri merupakan sebutan untuk kakek dalam silsilah keluarga di Minangkabau. Namun, Inya juga memiliki arti harimau jelmaan yang memiliki ilmu gaib. Dalam masyarakat Minangkabau, ada beberapa versi tentang hantu ini. Salah satunya adalah kisah tentang kakek dalam sebuah anggota keluarga yang mana dirinya telah mempelajari serta menguasai ilmu gaib. Nah, ilmu gaib tersebut konon bisa berubah menjadi wujud seekor harimau tak kasat mata yang senantiasa akan menjaga kakek tersebut. Selanjutnya, hantu Suluah. Makhluk gaib yang satu ini memiliki bentuk seperti percikan api yang melayang dan biasanya muncul setelah azan maghrib hingga menjelang pagi. Konon katanya, Suluah merupakan santet yang dikirim oleh para dukun. Orang yang terkena santet Suluah akan mengalami berbagai hal yang mengerikan. Meski demikian, mitosnya hantu percikan api ini akan menghilang jika ada orang yang kebetulan melihatnya. Yang terakhir, Palasi Kuduang. Hantu Palasi Kuduang merupakan makhluk gaib yang konon kerap mengincar anak-anak sebagai tumbal. Palasi Kuduang sendiri terdiri atas dua kata, yakni palasi yang bermakna orang-orang yang mempelajari dan memiliki ilmu gaib, dan kuduang yang bermakna buntung atau terpotong. Oleh sebab itu, makhluk ini memiliki ciri khas, yakni tidak adanya cekungan di antara hidung dan bibir, dan kepalanya ada yang melayang-layang. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kalian percaya atau tidak, itu kembali kepada kalian masing-masing. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan komennya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar tahu mengenai informasi tadi.
Jangan lupa subscribe ya guys, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Young son, the man, get the cash when I can. Got a pint for the low in the bag, and I'm saying so if I shout it.